Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di pembelajaran kelas 7 episode ke-20 bagian kedua ya. Di episode sebelumnya saya banyak sekali menerangkan yang contoh nomor 2 ini ya, tentang opini orang ya. Sekarang kita ke contoh nomor 3, kenapa dia tidak disebut himpunan. Maka disebut bukan himpunan karena siswa yang pandai di sekolahmu ini macam-macam ya. Pandainya pandai apa sih? Ya, ada sebutan orang pandai besi, berarti dia bisa membuat besi itu menjadi alat-alat macam-macam. Kemudian pandai apa? Dia yang pandai matematika, oke, berarti dia berhitungnya cepat, nilai matematikanya bagus. Atau misalkan dia, kemudian ada lagi yang pandai keuangan, oke, mereka yang bisa mengatur finansialnya, ya, mereka bisa mengatur keuangannya, mereka yang tidak boros, ya, mereka pandai dalam mengatur keuangannya. Ketika orang tuanya pada masa pandemi ini tidak bekerja, dia bisa menghemat pengeluarannya, dia tidak terlalu bikin kepala ayahnya atau ibunya itu menderita untuk memikirkan kuotanya. Dia malah mencari jalan keluar sendiri ya, yang itu nantinya bakal memuliakan dia. Mungkin dia belajar jualan atau apa segala macam ya. Kemudian mereka yang siswa yang pandai bisa pandai membawa diri ya. Pandai membawa diri ini seperti ini, cara berbicara dengan orang tua, dia santun, kemudian dia juga bisa berteman dengan kawan-kawannya ya, pintar bergaul ya, namun tidak membuli ke mereka yang lemah, itu pandai bergaul. Sekarang ada juga orang yang pandai main game ya. Main game, oke. Ada orang yang satu hari sudah sampai level 5. Nah, dia ini satu hari sudah sampai level 10 ya. Level 1 cuma berapa menit aja sudah tamat. Nah, itu pandai itu sangat sangat luas sekali. Jadi tidak bisa dibuat ke himpunan karena tidak ada persyaratannya. Walaupun di sekolahmu misalkan sekolahmu di Citra Madinatul Ilmi ya, yang di Banjarbaru itu di Kalimantan Selatan. Nah, di sekolahmu cuma di situ aja, tapi itu memang khusus. Cuma kan itu banyak banget ya. Siswa yang pandai ini kelas berapa? Kelas 9 kah? Kelas 8 kah? Kelas 7 kah? Nah, jadi nggak ada kejelasan kan? Ya, kemudian pandainya pandai apa? Nah, itu maka disebut bukan himpunan. Kemudian kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Oke. Salah satu yang berdasarkan perspektif seseorang atau berdasarkan opini seseorang adalah tinggi ya. Oke. Ada orang yang mendaki gunung tinggi 1 kilometer itu sudah tinggi banget ya. Kemudian ada yang sudah biasa mendaki gunung 7 kilometer. Kemudian tiba-tiba dia diajakin temannya, kita naik gunung itu tinggi banget sih, berapa kilometer? Kalau menurut Anu 1 kilometer. Waktu dijalanin, ya cuma segini katanya. Nah, itu berarti dia berkata bahwa yang 1 kilometer itu tidak tinggi karena dia terbiasa ke 7 kilometer. Jadi seperti itu ya. Jadi berdasarkan perspektif seorang aja ini ya. Kemudian kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Ini siswa yang mana ya? Siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9, atau siswa yang suka main game, atau siswa yang apa? Gak jelas ya. Kemudian pelajaran apa nih? Pelajaran eksak atau pelajaran seperti itu. Kemudian kumpulan makanan yang lezat. Oke. Tidak semua orang suka bakso, tapi ada juga yang suka bakso. Dan menurut orang yang suka bakso itu lezat. Tapi bagi mereka yang tidak suka bakso, nggak lezat. Lezatan mie ayam, lezatan nasi goreng, lezatan pizza, lezatan apa kayak gitu ya. Oke, makanan-makanan yang lainnya. Nah, itu kan berdasarkan opini, berarti mereka tidak berdasarkan data ya. Makanan yang lezat itu yang seperti apa sih? Apakah yang langsung booming ketika di launching, ketika dijual di pinggir jalan langsung banyak yang belinya, atau yang seperti apa? Yang lezat yang sering masuk di TV gitu, yang sering dinikmatin sama si pembawa acaranya, atau yang gimana? Nah, ini kan bisa dikritisi. Nah, yang semua yang bisa dikritisi ini, yang tidak ada jalan keluarnya ini bisa disebut bukan himpunan
Oke, ayo kita menanya. Setelah kalian mengamati kumpulan yang termasuk himpunan bukan himpunan di atas, tentu timbul pertanyaan dalam diri kalian. Coba ungkapkan pertanyaan tersebut. Misalnya, mengapa kumpulan siswa yang cerdas bukan termasuk himpunan? Itu sudah saya jawab ya di video sebelumnya. Oke, coba pikirkan mengapa kumpulan kota diawali dengan huruf S termasuk himpunan, sedangkan kumpulan kota besar bukan termasuk himpunan. Iya, karena kota besar itu adalah opini, ya, tidak berdasarkan data. Yang kota besar itu berdasarkan ekonominya atau apa itu nggak jelas, sedangkan kota yang berawalan huruf S itu sudah ada, sudah jelas. S itu apa aja kotanya, ya, Singkawang atau Solo atau Surabaya, Semarang, ya, seperti itu. Kemudian apa perbedaan kumpulan yang merupakan himpunan dan kumpulan yang bukan himpunan? Yang jelas, himpunan itu jelas ada kriterianya, sedangkan kumpulan yang bukan himpunan kriterianya nggak jelas. Nah, coba tulis 3 kumpulan himpunan yang termasuk himpunan dan 3 contoh kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Oke. Kumpulan yang termasuk himpunan, ya. Kumpulan hewan berkaki 4 misalkan, sapi, kambing, kemudian katak. Masuk juga kan? Oke, kemudian kerbau, kemudian banteng, ya, buaya, apalagi, nah banyak ya, nah seperti itu. Kemudian kumpulan nama bulan di tahun Masehi, ya, tulisan saya, Masya Allah ya. Nah, Januari, Februari, Maret, April, Mei itu kan jelas, ya. Kemudian kumpulan nama siswa kelas 7D yang berawalan huruf S. Nah, itu kelas 7D di SMP mana? SMP 1. Nah, diawali huruf S. SMP 1 mana? SMP 1 Banjarbaru, seperti itu. Nah, diawali huruf S. Sony, Sugeng, nah, dan seterusnya. Nah, itu contoh himpunan ya, yang jelas. Kayak kemudian yang bukan himpunan, misalkan kumpulan buah enak, yang suka pisang, ada yang suka semangka, ada yang nggak suka semangka, ada yang nggak suka pisang. Nggak jelas kan ya? Ini yang bukan himpunan ya. Kemudian kumpulan apa ya? Kumpulan ya, kumpulan kota kecil, ya. Nah, ini kan nggak jelas juga kota kecilnya seperti apa. Kumpulan wanita cantik. Nah, cantik itu relatif ya. Nah, itu ada istilahnya. Jelek itu mutlak. Ya enggak juga ya. Oke. Cantik itu relatif. Jadi apa nih yang dilihatnya? Apakah kulitnya atau apa, seperti itu ya? Atau akhlaknya atau seperti apa? Nah, ya. Ini tukarkan jawaban kalian dengan teman sebangku kalian ya. Ingat, jaga jarak ya. Oke, kita lanjut ke bagian di sini. Coba amati contoh himpunan berikut ya. Oke, ini akan kita amati di video selanjutnya. Ya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.